Oke, balik lagi bareng gue Yosep. Jadi di video ini gue mau bahas simpel aja mengenai Sharp Aquos R2. Nah ini Sharp Aquos R2. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu ini adalah handphone keluaran dari keluarnya di Jepang gitu, kayak handphone Docomo. Nah gue nggak tahu sih ini Docomo atau bukan karena tidak ada label Docomonya. Harganya jualnya itu kan pada batangan, cuman 1.750.000. Nah, kenapa gue bilang cuman? Karena yang gue rasain paling kuat gitu ya, paling lebih dari yang lain itu adalah di faktor gamenya. Sama kameranya juga lumayan oke lah di harga segitu. Tapi kalau misalnya teman-teman buat pemakaian, buat baterai, terus layar, terus fingerprintnya kan ini masih jadul ya, mending teman-teman beli handphone yang baru. Misalnya Xiaomi Redmi Note 9 gitu, yang second kan harganya segitu juga kan, karena ini gua ngitungnya second juga ya, harganya di segituan. Pasti lebih bagus gitu. Ini udah NFC sih, kalau si Xiaomi kan belum NFC. Cuman kalau misalnya teman-teman ngejar buat game, layarnya nggak terlalu besar ya segini, ini menurut saya udah oke, karena ini frame rate-nya bisa nyampe 120 buat kelancaran ini ya. Cuman kenapa gua nggak selalu pakai frame rate cepat itu, karena si baterainya jadi boros. Terus ini layarnya juga udah 2K gitu. Teman-teman mungkin jarang dengar ya, 2K kan biasa 4K gitu. Nah ini 2K gitu, di atasnya 1080 tapi di bawahnya 4K. Jadi 2K. Jadi kalau misalnya lihat gambar ini detail banget. Kalau dibandingin sama iPhone X juga yang baru saya beli, kayaknya kalau frame rate-nya dinyalain itu lebih cepat ini, lebih smooth. Gambar tajam mungkin bisa ya menangan ini, tapi dari segi warna dan flow-nya lebih menang iPhone X gitulah kira-kira. Tapi ini sektor yang paling wow menurut saya itu adalah gamenya. Nah kalau misalnya teman-teman mau lihat game PUBG atau Mobile Legends, banyak di channel yang lain. Cuman, nah saya udah nginstal ini nih, PPSPP. Jadi saya pernah nyoba game ini, PPSPP ini. Nah gue nyobain game PPSPP ini di, nah gue tadi udah nyobain, kita load aja ya. Nah, ntar pause dulu. Jadi gue udah nyobain game PPSPP ini di Samsung Note 8 pun masih agak nge-lag. Padahal Note 8 kan si Samsung itu harganya tinggi ya, sedangkan ini kan hanya 1.750.000 gitu. Nah di sini yang gue cukup terkejut, ternyata game-game kayak gininya ini kalau teman-teman lihat ini ada kabut-kabutnya nih. Emang kalau di setting bisa dihilangkan gitu, tapi ini tanpa dihilangkan pun jalan lancar. Dia ada tulisan sih kalau misalnya agak melambat frame drop gitu. Ini kan awannya kan banyak kabut-kabutnya nih. Nah ini biasanya dia akan nge-lag gitu, sedangkan ini di game ini, di handphone ini tuh tidak nge-lag tuh. Kan luar biasa, padahal harganya murah. Ini yang gua gak nyangka sih. Terus dari yang gua coba lagi game lainnya, tutup dulu ya, tutup. Kita coba lagi game Dolphin Red Dream ini game Dreamcast. Kalau teman-teman dulu main Dreamcast harusnya tahu game ini. Ini adalah Jet Grind Radio. Gue udah ini juga sih, udah kita load ya. Nah ini lancar banget tuh. Ini malah lebih lancar daripada PPSPP ya, karena PPSPP itu kan kayak PS2 gitu ya. Ini juga sih sebanding sih tuh. Ini lancar banget, ini tidak ada kendala sama sekali, luar biasa. Padahal ini handphonenya murah, sedangkan gue nyobain ini di handphone lain tuh kayaknya berat. Jadi kalau misalnya cuman main kayak kita coba lagi yang ini ya, Luigi Mansion dari GameCube. Kalau teman-teman kayak main misalnya apa namanya, PUBG gitu, itu lancar. Cuma kalau settingannya ya nggak akan full semua lah ya, tapi lancar dia. Udah gitu katanya Genshin Impact masih bisa, cuma kalau misalnya udah mulai setengah jam agak panas, dia ada frame drop. Yang gua kurang suka dari handphone ini adalah baterainya.
Jadi baterainya itu gua cobain kurang lebih 4 jam screen on time sih. Sebenarnya cukup normal buat handphone lainnya, kecuali yang sekarang ya, yang baterainya udah 5000 kan udah pasti lebih lama. Nah ini masih 4 jam screen on time, tapi bukan di game ya. Jadi di pemakaian biasa gitu, kayak Instagram, YouTube, chatting. Nah itu di 4 jam. Di 4 jam aja. Ya tapi menurut gue sih cukup normal. Terus kalau pengecasan gue pakai fast charging, dia udah ada tulisannya jadi fast gitu ya. Kalau slow berarti dia udah bisa fast charging, cuman nggak terlalu cepet juga, tapi lumayan lah. Gua bandingin sama iPhone X-nya, lebih cepet ini ngecasnya gitu. Jadi pindah dari Android ini Samsung dari Sharp Aquos R2 ke iPhone X lebih ke buat video kali ya. Gua videonya ini kan gua video pakai iPhone X nih, ya lebih bagus aja sih pasti kalau dari sektor video. Tapi yang aneh tuh dari segi foto dia tidak kalah gitu. Walau bahkan gua buka di iPhone pun gambarnya bagus. Nah ini yang ini ya, ini gambarnya agak gelap sih ya, kelihatan nggak? Nah ini sebenarnya waktu gua main dulu, ngetes di handphone yang gua punya dulu, ini tuh nge-lag. Kalau ini nggak nge-lag sama sekali loh. Tuh lihat, ini gelap sih. Ini itu GameCube. Tuh bagus kan. Jadi buat menjual ini juga sebenarnya gimana ya? Ya bagus-bagus. Sayang nggak juga gitu. Tapi ya kalau buat dua handphone buat apa juga sih. Terus gue mau ngasih lihat dari foto ya. Nih hasil fotonya. Tuh, gue ngambil foto jelas. Ini siang hari kan. Nah, anehnya handphone ini kalau misalnya malam, dia bagus juga, tapi harus nunggu HDR. Kalau HDR-nya jalan, dia bagus. Dan pengambilan gambarnya nggak terlalu cepat. Kalau misal iPhone kan cetret langsung gitu ya, cekrek langsung. Kalau ini dia processing dulu, tapi hasilnya bagus. Itu yang gue bingung. Padahal handphonenya murah, tapi hasilnya bagus. Gitu. Tapi ini dibuka di layar, kan teman-teman pasti bilang, mikirnya kan, oh ini mah layarnya sih 2K, jadinya bagus gitu ya. Sebenarnya nggak juga, gue buka di iPhone juga bagus. Dan ini tanpa editing berikutnya ya, ini langsung gitu. Jadi gue cukup amazed sih sebenarnya sama handphone ini. Di harga segitu kok bagus. Tapi kalau dari segi video memang biasa aja, lumayan, tapi nggak terlalu bagus-bagus banget gitu. Tapi ya lumayan, nggak jelek juga. Kalau misalnya gue bandingin sama handphone 2 jutaan, mungkin masih ya berbanding lah, karena ini pada zamannya kan bagus itu. Tuh lihat, ini warnanya gue suka banget. Nggak tahu kenapa tapi peket gitu. Kadang kalau misalnya handphone Xiaomi itu lebih ke apa ya, pucat gitu, tapi bisa diakalin juga. Nanti teman-teman kan dinaikin kontrasnya, dinaikin apanya gitu ya, kepekatannya jadi bagus juga gitu. Jadi kalau dari hasil pemakaian sebenarnya ini handphone lumayan sih, nggak jelek juga, bagus juga. Terus dia ada white-nya juga, udah bisa white. Jadi bagus sebenarnya. Nah, ini harganya 1.750.000. Teman-teman bisa cari di Tokopedia, ada di Shopee, nggak tahu sih, gua waktunya beli ini Tokopedia. Dan hampir semua toko sama jualnya 1.750.000 pada waktu gua beli ya. Kurang lebih 2 bulan yang lalu kali. Sekarang kan bulan Mei. Nah berarti 2 bulan yang lalu. Nah kurang lebih 2 bulan yang lalu ini 1.750.000 tapi batangan. Tapi batangannya juga mulus sih sebenarnya. Ini kalau gue lihat kayak iPhone X modelnya. Padahal ini nggak tahu sih tahun berapa nih waktu di sana. Gitu. Overall pemakaian bagus. Nah minusnya di sini. Kalau teman-teman buka YouTube, ini kan layar kan udah ada apa yang agak kuning gitu ya, safety-nya gitu agak menguning.
Nah dia kalau buka YouTube, dia jadi terang banget. Nah ini gue nggak tahu kenapa, kontrasnya berubah sendiri jadi terang banget. Dia kayak maksimalin gitu ke warnanya. Tapi kalau balik lagi ke depan dia akan menggelap lagi. Itu yang nggak tahu kenapa. Terus kalau Instagram kadang misalnya kita setelah buka-buka beberapa kali gitu ya. Maksudnya lama ini kita buka terus. Nanti ada video yang kayaknya berhenti. Jadi dia diam gitu videonya. Tapi kalau bisa kita tutup terus kita buka lagi si Instagramnya, dia lancar lagi. Nah itu yang gua nggak tahu kenapa. Apakah cache-nya penuh atau ada error bug system dari software gitu ya, dari update. Nah itu yang gua nggak tahu. Paling gitu sih, ini cuman review sederhana aja dari pemakaian gua pakai si Sharp Aquos R2. Overall pemakaian sebenarnya oke. Cuma gua bosan aja, jadi pengen yang baru. Itu aja dari gua. Buat yang tanya-tanya bisa di komen di bawah atau enggak di Instagram gua di Joseph Glifford. Joseph _ atau _ Glifford. Oke? See you.